Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat wisata sekalian, saat ini kita sedang berada di salah satu bis pariwisata yang fenomena di daerah Jabodetabek. Bis apa itu? Di belakang ada bisnya. Masterpiece. Pengen tahu kayak bagaimana bis Masterpiece? Kita akan banyak-banyak berbincang dengan salah satu owner dari Masterpiece, yaitu Bapak Haryadi. Ikutin langsung kegiatan kita selama diskusi. Semuanya untuk sobat wisata. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah berada di office-nya Terang Fajar dan Masterpiece Bus Pariwisata. Saat ini kita sudah bergabung bersama Bapak Haryadi sebagai owner dari bis pariwisata Masterpiece dan Terang Fajar. Oke, mau tahu lebih lanjut? Yuk kita bergegas ke Pak Haryadi. Apa sih Terang Fajar? Apa sih Masterpiece? Mungkin pada logonya sama atau liverynya sama dan lain-lain gitu, hanya namanya berbeda. Mungkin bisa diinfo Pak. Thank you Pak. Masterpiece itu satu divisi yang merupakan salah satu seperti merek dagang. Oh, gitu. Jadi Masterpiece ada di bawah naungan dari Terang Fajar Transportindo. Gitu. Jadi hanya sebatas merek dagang. Merek dagang untuk bus pariwisatanya begitu ya. Pariwisata. ICC. Jadi dia hanya ya supaya lebih familiar lah dengan Masterpiece untuk pariwisata gitu. Oh ya. Berarti ada subdivisi lain selain bus pariwisata ya Pak ya? Ya itu kan ada Terang Fajarnya sendiri bergerak di akap. Oh, antar kota, antar provinsi. Ngelen ya Pak ya? Ya, ngelen. Punya jalur juga berarti Pak ya? Ya, betul. Oh, jalur mana Pak? Boleh tahu Pak? Terang Fajar Pak? Sekarang ini kita melayani Pulau Gebang, Cepu, Bogor, Bojonegoro. Oke. Gitu. Baik. Ya. Selanjutnya Pak, mau tahu juga untuk pertama berdirinya apa sih Pak? Kenapa bisa ada di bis pariwisata? Apa sih yang membuat Pak Haryadi ini sebagai owner mau langsung kita ekspansi di bis pariwisata atau di ngelen? Mungkin bisa diinfo Pak gitu. Sebetulnya saya bergerak di bidang transportasi itu dari truk, berawal dari truk. Oh, truknya untuk logistik? Angkutan barang, logistik. Oh, I see, okay. Jadi ya kita berpikir sama-sama transportasi. Oh iya. Gitu. Sama-sama di perjalanan modalnya ya. Sama, modalnya sama ya. Gitu. Transportasi darat ya. Transportasi darat, yang satu untuk barang, yang satu penumpang orang, iya. gitu. Jadi secara pengurusan maintenance atau apa, kita sudah tidak bingung lagi, sudah tidak asing gitu. Tinggal hanya mengoperasikan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan saja, gitu kan, mendapatkan pekerjaan supaya bisa berjalan. Jadi dari segi maintenance kita sudah tidak ada beban, gitu, dan kita sudah siap workshop apa segala sudah ada. Sudah ready Pak ya, berarti tempat sudah ready. Segala sesuatu berarti sudah ready karena emang tidak jauh bisnisnya dari yang sebelumnya. Terus kalau boleh tahu Pak, armadanya Pak, yang pertama itu berdiri tahun berapa Pak? Berarti Pak untuk wisatanya Pak? Berdiri di tahun 2018. Oh, 2018 berarti Masterpiece ya? Mulai beroperasi. Itu pariwisata dan akapnya juga ya? Akapnya 2019. Oh, setahun setelah itu. Ya. Berarti masih lebih dulu pariwisata. Ya? Oke. Kalau boleh tahu Pak, armada saat ini kita miliki berapa Pak? Masterpiece dan Terang Fajarnya sendiri Pak? Keseluruhan
Sekarang 17 unit. Oh, oke, pariwisata ya? Keseluruhan akap dengan iya. pariwisata. Akap dan pariwisata ya. Ada apa namanya orientednya karoserinya hanya karoseri tertentu atau enggak sih Pak gitu, atau karoserinya boleh mana aja misalnya begitu. Mungkin Bapak punya kerjasama dengan karoseri mana atau bagaimana gitu Pak? Sementara ini kita lebih fokus menggunakan Laksana. Oh, karoseri Laksana ya? Ya, itu karena dari segi kualitas dan teknologi, saat ini Laksana lebih maju ya? dibanding karoseri yang lain. Baik. Oke, berarti ke depan pun kalau ada penambahan armada atau unit pasti tetap Laksana juga sementara ini begitu Pak ya? Kira-kira begitu ya? Oke, berarti kalau itu 17 unit, itu komposisinya bus besar, bus medium ada? Bus medium kita ada 2. Oh, medium bus ada 2, kapasitas? 33 seaters ya? 33 seater. Kalau yang bus besarnya ada yang? Kalau bus besar ada 45, ada 59. Oke. Untuk premium bus sendiri belum bikin ya? Belum bikin ya? Mungkin kedepannya ada rencana Pak? Premium bus? Mungkin, siapa tahu Pak. Mudah-mudahan. Oke. Sedikit tanya juga. Kalau untuk maintenance Pak, perawatan kendaraan ini, mungkin sobat wisata juga pada mau tahu juga gitu. Karena beberapa pertanyaan sering ketika ada order bus, bisnya terawat tidak, begitu kan ya, seperti itu. Nah ini mungkin sobat wisata yang mau order bus pariwisata mungkin juga biar nggak banyak pertanyaan-tanya, bisa Pak Hedi langsung infokan bahwa bis ini sudah termaintain dengan baik atau tidak, atau bagaimana begitu Pak? Kalau untuk bus, kita selalu mengadakan maintenance rutin 5.000 km sekali. Itu ya, melihat clearance dari brake cleaning, kampas kopling. Nah itu yang cukup rawan lah, gitu. Ya, tali kipas, gitu. Apakah masih layak pakai atau tidak, gitu. Jadi kita pastikan bahwa kendaraan tersebut tidak akan mogok di jalan, gitu. Yang saya lihat juga kayaknya armada juga bukan armada lama ya, armada baru semua kalau saya perhatiin ada Pak ya? Ya, kita semua pakai armada baru. Armada terbaru semua ya, baik. Terus teknisnya gimana tuh Pak, kalau nanti mau perawatan Pak? Let's say sudah 5.000 km, langsung masuk ke bengkel atau nanti driver menginfokan ke teknisi atau bagaimana Pak? Kita recall. Jadi di dalam workshop sudah terdata jadwalnya. Oh, sudah di schedule ya? Di schedule. Penggantian oli terakhir, mobil B sekian-sekian. Maintenance-nya kapan? Ya sudah waktunya ya kita masukin. Stok operasi, masuk bengkel, begitu ya. Oh, I see. Reservasi sendiri di mana Pak? Tetap di sini atau ada cabang di Jakarta Pusat atau mana gitu Pak? Sementara hanya satu. Cakung Industri Selatan 1 nomor 12. Cakung Industri Selatan 1 nomor 12. Nah, Jakarta Utara. Oke, Cakung Jakarta Utara ya. Berarti pool hanya ada di sini Pak ya? Ya, di sini. Pool ada di sini. Ini kan kita sudah dalam masalah pandemi karena COVID-19 ya Pak ya. Efeknya ke Masterpiece sendiri atau Trans Fajar sendiri seperti apa Pak? Ya, sejak dinyatakan pandemi ini, kita perusahaan PO semuanya pasti mengalami penurunan yang sangat drastis. Terjun bebas ya Pak ya? Terjun bebas. Dan ya boleh dikatakan untuk pariwisata semua juga nggak ada yang bisa jalan. Iya, betul. Karena tempat wisata juga ditutup-tutupin ya Pak ya? Tutupin. Ya begitu juga untuk akap. Ya. Akap juga ya Pak ya? Ya, akap juga kan kita semua dibatasin. Oh iya.
perjalanannya dibatasin, jumlah penumpangnya dibatasin. Iya betul. Gitu. Dan juga kadang beroperasi bukannya mendapatkan hasil. Iya. Gitu, malah jadi biaya. Nah, jadi kos ya. Jadi kos. Gitu ya. Mau dikata apa ya kita terima lah. Iya. Ya kan, sampai mudah-mudahan pemerintah segera membuka kembali. Betul. Itu semua Terus jenis usaha. iya, semua sektor ya. Semua sektor memang berpengaruh sekali karena COVID-19 ini. Di gambaran kami sih gitu ya, kita mungkin ya sektor pariwisata, mungkin yang akan dipikirkan adalah tempat wisata akan dibuka, mall akan dibuka, semua industri akan on kembali begitu. Seperti sedia kala, cuma dengan aturan yang baru begitu, new normalnya ya. Yes. Masterpiece sendiri dengan Masterpiece dan Terang Fajar sendiri mempunyai strategi seperti apa menghadapi new normal ini, bagaimana yang akan dilakukan oleh Masterpiece sendiri? Kita akan mengupayakan ya kan peningkatan kebersihan di dalam bus gitu, dan bagaimana meningkatkan kebersihan aja lah, terutama sih ya, gitu. Dan memfasilitasin ya sanitizer atau apa gitu kan, yang secara mungkin tempat duduknya juga nanti mungkin jadi 50% kali ya dari komposisi. Saya rasa sih kalau untuk pariwisata harusnya bisa normal, gitu kan. Dan diharapkan segera bisa normal kembali deh. Iya. Gitu kan. Kalau untuk menghadapinya ya kita dengan sendirinya harus meningkatkan kebersihan di dalam bus aja lah. Iya. Terutama ya kan standar COVID itu seperti apa, misalnya penumpang harus menggunakan masker, cuci tangan sebelum naik bis, gitu. Itu ya itulah yang bisa kita upayakan. Iya. Berarti artinya memang kita tetap ketika nanti PSBB itu akan selesai dan akan dibuka kembali seperti biasanya semua sektor begitu ya Pak ya. Baik tempat wisata, ekonomi, mall, hotel dan lain-lain, mungkin yang bisa kita lakukan adalah tetap mengikuti anjuran pemerintah bahwa yang protokol kesehatan tetap harus dijalankan gitu ya. Tinggal nanti mungkin Bapak dan tim akan mempersiapkan segala sesuatunya begitu ya Pak ya. Tinggal seperti itu aja. Oke, tetap Sobat Wisata, kita akan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Semoga segera kembali normal. Even dengan kata new normal semoga new normal benar-benar segera menjadi normal. Karena ini sangat-sangat berpengaruh khususnya industri pariwisata begitu ya Pak ya. Betul. Ada kemungkinan akhirnya merebak ke semuanya, ke semua sektor begitu. Baik, kalau begitu perbincangan kita kali ini sore ini di siang ini dengan Bapak Hari ini selaku owner dari Masterpiece kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.